Coba bayangin ada gelas jatuh dari meja. Waktu seakan melambatkan, tapi tepat sebelum pecah berkeping-keping, tanganmu udah ada di sana, menangkapnya dengan sempurna. Setiap kali, tanpa pernah gagal. Kenapa? Karena buat kamu, masa depan itu bukan lagi misteri. Oke, jadi ceritanya begini. Kamu dianugerahi satu kekuatan super, kemampuan untuk melihat apa yang bakal terjadi persis 10 detik dari sekarang. Coba deh direnungin sejenak. Dengan kekuatan ini, kamu nggak bakal pernah lagi salah ngomong pas presentasi. Kamu nggak akan pernah kesandung di depan umum, jawabanmu selalu yang paling cerdas di setiap obrolan. Hidupmu jadi sempurna, tanpa celah sedikit pun. Kedengarannya kayak anugerah dari langit ya? Sebuah kekuatan yang bikin kamu jadi manusia super. Siapa coba yang nggak mau hidup sesempurna itu? Tapi pertanyaannya, apa ini beneran sebuah hadiah? Jawabannya salah besar. Kemampuan ini sama sekali bukan anugerah. Ini adalah kutukan. Sebuah penjara waktu yang paling sempurna dan paling mengerikan. Tempat di mana spontanitas sudah mati dan kebebasan memilih cuma jadi lelucon yang nggak lucu sama sekali. Oke, kita bongkar satu persatu ya konsekuensi dari kutukan ini. Kita mulai dari yang paling dasar. Momen sekarang jadi nggak ada artinya lagi buat kamu. Biar paham kenapa, kita perlu kenalan dulu sama satu konsep filosofi yang namanya determinisme. Gampangnya gini, determinisme itu percaya kalau semua yang terjadi di alam semesta ini udah ditakdirkan. Semuanya itu cuma rangkaian sebab akibat yang nggak bisa diubah, kayak domino yang udah disusun rapi. Nah, dengan kemampuanmu melihat 10 detik ke depan, kamu itu bukan lagi sekedar percaya sama determinisme. Kamu jadi bukti hidup kalau itu semua nyata. Kamu baru aja membuktikan kalau hidupmu, pilihan-pilihanmu, itu semua cuma skenario film yang udah jadi. Dan kamu cuma aktor yang ngikutin naskah. Jadi, inti masalahnya di sini. Momen sekarang jadi hampa. Kamu nggak lagi menikmati momennya, karena pikiranmu udah 10 detik di depan. Kamu udah tahu akhir dari lelucon temanmu sebelum dia selesai ngomong. Kamu udah ngerasain manisnya kopi sebelum kamu menyeruputnya. Kamu hidup di dalam spoiler abadi. Lanjut ke dampak berikutnya yang nggak kalah ngeri. Gimana kutukan ini menghancurkan sesuatu yang paling fundamental buat kita sebagai manusia, hubungan dengan orang lain. Coba pikirin deh, hubungan yang tulus itu kan intinya ada di kejutan dan ketidakpastian ya. Celetukan spontan, tatapan mata yang nggak terduga, itu semua yang bikin hubungan jadi hidup. Tapi di duniamu, semua itu lenyap. Setiap interaksi sosial rasanya kayak nonton ulang rekaman video yang udah kamu hafal, kaku, dingin, dan tanpa nyawa. Bayangin, kamu lagi ngobrol sama orang yang kamu sayang. Kamu udah denger jawaban mereka bahkan sebelum bibir mereka bergerak. Kamu udah lihat raut kecewa di wajah mereka sebelum alis mereka bertaut. Kamu udah ngerasain penolakan mereka sebelum mereka sempat bilang enggak. Semua keajaiban interaksi manusiawi hilang dalam sekejap. Dan pada akhirnya, inilah takdirmu, kesepian yang absolut. Kamu akan berdiri di tengah keramaian, tapi merasa jadi satu-satunya orang di dunia. Terjebak dalam gelembung sunyimu sendiri, karena nggak ada satu orang pun yang bisa memberimu kejutan lagi. Dan sekarang, kita sampai di bagian paling puncak, bagian paling gelap dari kutukan ini. Sesuatu yang berhubungan dengan akhir dari segalanya. Pertanyaannya sederhana, tapi jawabannya mengerikan. Suatu hari kamu lagi nyebrang jalan, tiba-tiba penglihatan 10 detik ke depan itu muncul, dan kamu melihat dirimu sendiri tewas. Apa yang kamu lakukan? Disinilah aturan main yang paling kejam dari kekuatan ini muncul. Mengetahui masa depan bukan berarti kamu bisa mengubahnya. Kamu cuma penonton yang diikat di kursi paling depan, dipaksa untuk menyaksikan adegan terakhir dari film hidupmu sendiri. Mari kita runut 10 detik neraka itu. Detik pertama, kamu melihat penglihatan itu, truk yang melaju kencang. Detik kedua, kamu bereaksi. Tubuhmu panik, mencoba melompat menghindar. Tapi dalam penglihatan itu, kamu lihat usahamu sia-sia. Detik kelima, kamu menyadari. Gak ada yang bisa kamu lakukan. Detik ke-10, dampak. Kamu mengalami langsung apa yang udah kamu tonton. Jadi, kamu bukan sekedar mati. Kamu dipaksa untuk menonton trailernya dulu. Kamu diberi waktu 10 detik untuk meratapi kematianmu sendiri. 10 detik yang terasa seperti selamanya. Sebuah siksaan psikologis yang nggak terbayangkan. Oke, setelah melewati semua skenario mimpi buruk tadi, kita sebenarnya bisa mengambil sebuah pelajaran yang sangat dalam tentang artinya menjadi manusia. Mungkin selama ini kita salah. Mungkin ketidakmampuan kita melihat masa depan itu bukanlah sebuah kelemahan. Justru sebaliknya, itu adalah sebuah perisai. Perlindungan terhebat yang kita punya untuk menjaga jiwa kita tetap utuh. Karena begini logikanya.
Kita butuh misteri supaya bisa punya harapan kan? Harapan itulah yang jadi bensin kita untuk terus melangkah, bahkan saat jalan di depan gelap gulita. Begitu tirai masa depan itu disingkap, harapan langsung mati. Dan saat itu juga, hidupmu bukan lagi milikmu. Kamu cuma boneka takdir. Jadi, pada akhirnya, kesimpulannya ironis. Hadiah terbesar dalam hidup ini bukanlah mengetahui masa depan. Hadiah terbesarnya adalah justru karena kita tidak mengetahuinya. Keindahan hidup ada pada halamannya yang masih kosong, yang menunggu untuk kita isi. Nah, sekarang, setelah mendengar semua ini, pertanyaannya kembali padamu. Kalau ada yang nawarin kekuatan ini, kemampuan untuk melihat 10 detik ke depan, apakah kamu bakal mengambilnya? Atau kamu lebih memilih untuk tetap tidak tahu, tapi bebas?